Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2, saya Arifati Sulika dengan NPM 1913024003 dan rekan saya Taufik Rahmat Zuhri dengan NPM 1913024021. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang koordinasi sistem kimiawi yakni hormon. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Taufik Rahmat Zuhri. Oke, sistem koordinasi kimiawi atau sistem hormon ya. Yang pertama yaitu pengertian sistem hormon. Hormon berasal dari bahasa Yunani yaitu kata hormein yang memiliki arti membangkitkan atau memacu. Nah, hormon dapat diartikan sebagai senyawa kimia yang disekresikan oleh jaringan tertentu di dalam tubuh dalam jumlah kecil dan dibawa oleh darah untuk merangka aktivitas biokimia atau fisiologi khusus pada bagian tubuh tertentu. Istilah hormon pertama kali digunakan pada tahun 1904 oleh Baylis dan Starling. Hormon dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang berarti kelenjar buntu. Nah, karena tidak memiliki saluran tersendiri, cara kerja hormon tidak seperti sistem saraf. Hormon berjalan lebih lambat. Selain dihasilkan oleh jaringan saraf, ada juga hormon yang dihasilkan oleh sel-sel, seperti neurosekretori, yang kemudian disebut sebagai neurohormon. Hormon bekerja dengan sistem umpan balik yang memiliki arti konsentrasi suatu hormon dapat mempengaruhi produksi hormon yang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem endokrin adalah sistem yang mencakup aktivitas beberapa kelenjar yang memproduksi hormon untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas tubuh baik jaringan maupun organ. Nah, yang berikutnya itu ada fungsi hormon. Hormon berfungsi untuk mengontrol pertumbuhan dan perkembangan, metabolisme, homeostatis tubuh, regulasi internal tubuh seperti suhu, ketimbangan cairan atau ion, dan yang untuk juga fungsi reproduksi. Kemudian ada pun sistem hormon pada invertebrata. Nah, hormon pada invertebrata ini berfungsi untuk mengatur penyebaran kromatofor, molting atau pergantian kulit, kemudian pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi. Nah, sejumlah besar invertebrata tidak memiliki sistem endokrin sehingga sekresi hormon dilakukan oleh neurosekretori. Nah, neurosekretori ini ditemukan pada semua hewan bersel banyak seperti Coelenterata, Platyhelminthes, Nematoda, Mollusca. Nah, yang pertama yaitu Coelenterata. Nah, pada Coelenterata, sistem saraf berfungsi sebagai neurosekresi yang menghasilkan neurohormon. Contohnya pada sikrum, oral, dan serabut radial pada ubur-ubur mengandung neurosekresi. Nah, kemudian yaitu ada juga pada Annelida. Pada Annelida, neurosekresi ini terletak pada ganglion supraesophagus. Nah, ganglion subesophagus ini dan ganglion ventral, peran neurohormon pada Annelida adalah yaitu yang pertama tumbuh dan regenerasi. Ada juga untuk transformasi somatik berkaitan dengan reproduksi. Nah, yang ketiga yaitu ada Mollusca. Nah, neurosekresi pada Mollusca ini terdapat pada ganglion otak. Kemudian krustasea. Pada krustasea, proses sekresi neurohormon sangat kompleks dan erat kaitannya dengan sistem saraf dan ganglionnya. Ada beberapa organ yang penting dalam sekresi hormonnya, yaitu antaranya yang pertama pada tangkai mata, yang meliputi hormon pigmen retina, kromatotrofin, hormon hipoglikemik, hormon inhibitor ovarium, hormon inhibitor pelepasan atau multoling. Yang kedua itu pada organ Y, ada juga pada kelenjar androgen pada jantan. Kemudian pada betina terletak pada ovarium. Yang selanjutnya itu insekta. Hormon disekresi oleh ganglion otak dan ganglion lainnya yang dapat ditemukan pada protocerebrum. Nah, ganglion subesophagus dan ganglia ventral. Adapun beberapa hormon yang disekresi oleh serangga yaitu yang pertama geofil hormon atau DH ya, yang merangsang perubahan ulat menjadi larva. Next. Kemudian selanjutnya sistem hormon pada Aves yang dibagi menjadi dua yaitu amfibia dan Aves. Sistem hormon pada vertebrata yang dibagi menjadi amfibia dan Aves. Nah, yang pertama amfibia. Pada katak itu memiliki kelenjar endokrin yang mensekresikan hormon, di antaranya yang pertama yaitu glandula pituitaria yang terletak pada bagian bawah otak. Bagian anterior kelenjar ini menghasilkan hormon pertumbuhan, terutama perpanjangan tulang dan perangsang gonad menghasilkan kelamin. Yang kemudian yang kedua yaitu pada bagian tengah glandula pituitaria menghasilkan hormon intermediate yang mengatur kromatofora. Kemudian pada yang ketiga itu bagian posterior menghasilkan hormon yang merangsang pengaturan air. Dan yang keempat kelenjar tiroid memproduksi hormon yang membantu proses metabolisme. Yang kelima atau yang terakhir itu kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin dan enzim yang mengatur kadar gula dalam darah. Sedangkan pada Aves, kelenjar endokrin terdiri atas glandula pituitaria yang terletak pada dasar otak di ujung infundibulum. Nah, glandula tiroid terletak di bawah vena jugularis di dekat arteri subclavia dan arteri karotis. Nah, yang kedua itu glandula pancreatius ini menghasilkan hormon insulin. Selanjutnya tipe persinyalan hormon. Sekresi hormon merupakan sintesis hormon dalam suatu jaringan yang kemudian diangkut melalui sistem sirkulasi untuk bekerja pada organ lain. Proses ini disebut sebagai persinyalan endokrin. Seperti disekresinya insulin oleh pankreas, kemudian diangkut menuju sel-sel hepar. Hormon dapat bekerja di sekitar sel target tanpa melalui sekresi atau disebut dengan persinyalan parakrin. Nah, contohnya seperti kerja steroid seks dalam ovarium. Hormon juga dapat bekerja di tempat di mana dia disekresi, disebut persinyalan autokrin. Hormon berdifusi melintasi sinapsis dan memicu respon dalam jaringan sel target tersebut atau disebut persinyalan sinaptik. Nah, hormon berdifusi di aliran darah memicu respon di dalam sel target dimanapun di dalam tubuh disebut persinyalan neuroendokrine. Nah, kemudian yaitu reseptor hormon. Konsentrasi hormon dalam cairan sangat rendah sehingga diperlukan reseptor hormon yang menjadi molekul pengenal pada sel target.
reseptor hormon memiliki dua daerah domain. Di antaranya yang pertama yaitu domain pengenal yang akan mengikat hormon, dan yang kedua yaitu radiosekunder yang akan menghasilkan sinyal yang merangkai pengaturan intersel. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, pada Alif Ika, dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang hormon. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi hormon. Nah, hormon itu dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal. Nah, yang pertama itu klasifikasi hormon berdasarkan senyawa kimia pembentuknya. Nah, berdasarkan senyawa kimia pembentuknya, hormon itu diklasifikasikan menjadi yang pertama itu ada derivat asam amino. Contohnya itu ada tiroid dan katekolamin. Nah, kemudian itu ada derivat polipeptida. Nah, contohnya itu adalah hormon insulin. Nah, kemudian itu ada steroid. Itu merupakan asal hormonnya berasal dari turunan dari kolesterol. Nah, contohnya itu adalah hormon estrogen dan progesterone. Dan kemudian yang keempat itu adalah derivat eicosanoid. Nah, ini merupakan contohnya itu prostaglandin. Nah, kemudian yang kedua itu klasifikasi hormon berdasarkan sifat larutan molekulnya. Nah, berdasarkan sifat larutan molekulnya, hormon itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu hormon yang larut dalam lemak. Nah, contohnya itu ada hormon yang berasal dari steroid. Nah, contohnya itu ada ini ya, progesteron, kemudian testosteron. Nah, selain itu juga ada hormon tiroxin. Nah, selain itu yang kedua itu hormon yang larut dalam air. Nah, contohnya itu adalah hormon yang berasal dari polipeptida. Seperti contohnya adalah hormon insulin. Nah, kemudian klasifikasi hormon selanjutnya itu didasarkan pada sifat kerjanya. Yang pertama itu ada hormon tropik, di mana hormon tropik itu adalah hormon yang mempengaruhi kelenjar endokrin lain untuk menyekresikan hormonnya. Contohnya itu adalah tiroid. Nah, tiroid stimulating hormon ini disekresikan hipofisis untuk memicu hormon tiroxin disekresi pada kelenjar tiroid. Nah, selain itu juga yang kedua itu hormon neurotropik. Nah, hormon neurotropik ini adalah hormon yang bekerja dengan target yang bukan kelenjar endokrin. Nah, contohnya itu hormon paratiroid yang digunakan untuk menstimulasi gitu pembelajaran kalsium dalam darah. Nah, selanjutnya itu adalah berdasarkan lokasi reseptor hormon. Nah, berdasarkan lokasi reseptor hormon itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang intraseluler dan membran plasma. Ini letak dari reseptor hormonnya, lokasinya. Yang intraseluler ini adalah apabila reseptor hormon itu berada dalam sel. Nah, ini bisa terjadi di reseptornya bisa ada di sitoplasma atau di inti sel. Nah, kemudian jika di membran plasma itu adalah hormon yang dia lokasi reseptornya itu berada di membran plasma. Kemudian berdasarkan sifat sinyal yang menjadi perantara hormon itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu kompleks hormon reseptor yang ini langsung bekerja, yang kemudian ada menggunakan second messenger. Nah, second messenger ini bisa berupa CAMP, kemudian bisa berupa CIMP dan CA2+. Selain itu juga ada fosfolpidilinosi dan lintasan kinase. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelenjar endokrin pada manusia. Nah, sistem endokrin sendiri itu memiliki karakteristik. Yang pertama, hormon itu bekerja dalam sistem umpan balik yang memungkinkan dipertahankannya konsentrasi hormon ini dalam tubuh dalam keadaan optimal. Nah, kemudian hormon itu mengatur laju aktivitas seluler. Dan itu hormon itu tidak mengawali perubahan biokimia, namun hanya mempengaruhi sel yang mengandung reseptor spesifik untuk melakukan fungsi spesifik. Nah, kemudian pelepasan hormon itu dapat memicu produksi hormon lainnya. Nah, selain itu hormon secara konstan direaktif oleh hepar atau mekanisme lain, dan kemudian disekresi oleh ginjal ataupun organ kelenjar yang lain. Nah, pada manusia sendiri itu terdapat 9 kelenjar hormon. Nah, kelenjar hormon yang ada pada manusia yang pertama itu ada hipotalamus. Nah, hipotalamus ini itu berperan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, hipotalamus ini menghubungkan gitu antara sistem endokrin dengan sistem persyarafan. Nah, hipotalamus ini terletak pada bagian otak tengah. Nah, berfungsi itu menghasilkan rilisin hormon yang berefek nanti pada kelenjar pituitari. Nah, untuk lalu memproduksi hormon yang mengontrol keseimbangan cairan, temperatur hormon, kemudian nafsu makan dan tekanan darah. Nah, ini merupakan beberapa contoh ya hormon yang diproduksi oleh hipotalamus, yaitu growth hormone, releasing hormone, kemudian ada gonadotropin, kemudian ada releasing hormone, kemudian ada thyrotropin releasing hormone, prolaktin releasing hormone, dan corticotropin releasing hormone. Nah, kemudian juga ada releasing inhibitor hormon berupa somatostatin, kemudian ada dopamin. Nah, kemudian yang kedua itu ada kelenjar pineal. Nah, kelenjar pineal ini terletak di antara kedua hemisferium cerebri yang menempel pada ventrikel 3. Nah, bentuknya itu seperti biji pinus. Nah, dia ini menghasilkan melatonin yang mengatur ritme manusia gitu. Jadi kayak irapan tidur. Kemudian kelenjar pineal ini itu menjelaskan fungsi kerja hormon yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada kelenjar pituitari. Nah, kelenjar pituitari ini itu dijuluki sebagai master of gland. Nah, dia ini letaknya di sebelah hipotalamus. Bentuknya itu agak sedikit oval. Dia ini menghasilkan beberapa kelenjar. Yang pertama itu pada bagian posterior dari kelenjar ini menghasilkan hormon oksitosin untuk merangsang kontraksi uterus dan sel kelenjar susu. Kemudian ada antidiuretik hormon atau ADH yang mendorong retensi air oleh ginjal. Nah, kemudian pada bagian anteriornya itu memproduksi growth hormon untuk merangsang pertumbuhan. Kemudian ada prolaktin untuk merangsang produksi susu. Kemudian ada follicle stimulating hormone untuk merangsang produksi ovum dan sperma. Kemudian ada luteinizing hormone untuk merangsang ovarium dan testis. Dan itu ada hormon thyroid stimulating hormone untuk merangsang kelenjar tiroid. Kemudian ada adenocorticotropic atau ACTH untuk menyekresikan korteks adrenal itu agar memproduksi glukokortikoid. Nah, kemudian kelenjar selanjutnya itu ada kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini terletak di laring. Dia memiliki panjangnya kurang lebih 5 cm dan lebar 3 cm. Nah, dalam keadaan normal ya, kelenjar tiroid ini memiliki berat antara 10 sampai 20 gram. Nah, kelenjar ini dibungkus oleh fasia
pretrachelis. Nah, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ini itu ada beberapa hormon, di antaranya itu triiodtironin, kemudian tiroksin. Nah, fungsinya itu untuk merangsang dan mempertahankan proses metabolik. Nah, kemudian ada hormon kalsitonin. Nah, hormon ini berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dalam darah. Nah, untuk kelenjar selanjutnya itu ada kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar paratiroid ini merupakan kelenjar yang terletak di kapsula eksterna dan interna kelenjar tiroid. Nah, pada tepi belakangnya, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid ini adalah paratiroid hormon yang berfungsi untuk menaikkan kadar kalsium dalam darah. Nah, kemudian ada kelenjar timus. Nah, kelenjar timus ini berperan penting dalam proses kekebalan tubuh ya. Dia ini terletak di belakang osternum. Nah, terdiri atas 2 lobus. Kelenjar ini umumnya dijumpai pada anak-anak di usia di bawah 18 tahun. Namun setelah mengalami puber, kelenjar ini akan mengalami penyusutan. Nah, kemudian ada kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal ini terletak di dekat lekuk atas ginjal. Nah, kelenjar adrenal ini terdiri atas 2 lapis, yakni bagian korteks dan bagian medula. Nah, untuk bagian korteks itu menghasilkan hormon, yakni pertama glukokortikoid yang berfungsi menaikkan kadar glukosa darah, kemudian ada mineral kortikoid yang berfungsi untuk mendorong reabsorpsi Na+ dan sekresi K+ pada ginjal. Nah, kemudian untuk bagian medulanya itu menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin yang berfungsi menaikkan kadar glukosa darah, meningkatkan aktivitas metabolik dan juga menyempitkan pembuluh darah tertentu. Nah, untuk selanjutnya itu ada kelenjar pankreas. Nah, kelenjar pankreas ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu ada bagian caput, kemudian kolum dan korpus serta kauda. Letaknya itu berada dalam rongga perut. Nah, memiliki saluran yang disebut ductus pancreaticus mayor dan pankreas ini dan ductus santorini. Nah, pankreas ini selain berfungsi sebagai kelenjar endokrin, dia juga berperan sebagai kelenjar endokrin karena menghasilkan enzim pencernaan. Nah, untuk hormon yang diproduksi oleh kelenjar pankreas ini ada hormon insulin dan glukagon. Nah, kemudian itu ada selanjutnya adalah kelenjar gonad. Nah, atau kelenjar di sini yang terdiri atas ovarium dan testis. Nah, gitu. Kelenjar ovarium itu dimiliki oleh wanita, sedangkan kelenjar testis ini hanya dimiliki oleh pria. Nah, berikutnya itu saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja hormon. Nah, untuk memahami mekanisme kerja hormon, kita harus terlebih dahulu memahami tentang konsep komunikasi antar sel. Nah, sel ini berkomunikasi dengan sinyal kimiawi. Dapat berupa sinyal kimiawi tadi itu dapat berupa ini ya, derivat asam amino atau derivat protein atau berupa steroid gitu, yang bekerja terhadap target hormon. Nah, 3 mekanisme kerja utama. Yang pertama itu mengubah permeabilitas membran, kemudian bekerja menggunakan second message sel untuk mempengaruhi kerja sel, serta melakukan gen spesifik untuk sintesis protein baru. Nah, di sini di bagian ini telah di sini kita bisa lihat ya bagaimana molekul hormon ini dapat bekerja. Di sini dia ini kan berikatan dengan kompleks hormon reseptor dan protein reseptor gitu, sehingga akhirnya dia mampu mengaktifkan sel gitu, sehingga sel ini dapat bekerja melakukan fungsi sebagaimana yang distimulasi oleh hormon. Nah, hormon ini memerlukan reseptor spesifik. Reseptor itu terletak di permukaan membran. Nah, berdasarkan lokasinya tadi, reseptor dapat dibagi 2, internal dan membran sel. Nah, jika di internal itu ada di bagian sitoplasma atau nukleus, kemudian jika reseptor yang di bagian membran itu terletak di permukaan membran sel. Nah, ini contoh skema mekanisme kerja hormon sesuai dengan struktur kimianya. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme umpan balik. Nah, konsentrasi hormon dalam darah itu dibutuhkan sangat sedikit ya, namun keberadaannya dalam plasma darah itu sangat berfluktuasi, artinya dia tidak punya kadar tertentu gitu. Nah, ini diakibatkan adanya pengaruh umpan balik. Nah, umpan balik ini biasanya terjadi itu adalah umpan balik negatif, di mana untuk memastikan keberadaan hormon tetap pada level yang dibutuhkan. Jadi dia ini menekan lajunya sekresi hormon tertentu gitu. Nah, contohnya itu ketika dia ini setelah adanya stimulasi pembentukan hormon, kemudian hormon dilepaskan, maka sel target ini cenderung menekan pembebasan hormon dari sel kelenjar. Nah, selain umpan balik positif juga ada umpan balik negatif. Selain umpan balik negatif ada umpan balik positif. Nah, umpan balik positif ini itu justru dengan disekresinya suatu hormon itu dapat meningkatkan konsentrasi hormon yang lain. Nah, contohnya itu ketika estrogen itu disekresi dalam jumlah banyak, maka dia akan menstimulasi terbentuknya luteinizing hormon jumlah yang banyak. Nah, selain itu juga ada secara siklik. Nah, kontrol sekresi hormon ini dapat mengalami perubahan variasi periode waktu dan dipengaruhi oleh musim, kemudian juga dipengaruhi oleh tahap perkembangan, selain itu siklus diurnal dan juga siklus tidur. Nah, kesimpulannya dari materi ini adalah bahwasanya fungsi tubuh itu diatur oleh 2 sistem pengatur utama, yakni sistem saraf dan sistem endokrin atau sistem hormonal. Nah, sistem endokrin merupakan kelenjar buntu yang mengeluarkan hormon ke pembuluh darah dan menyalurkannya ke seluruh tubuh, yang berfungsi dalam homeostatis tubuh dan bekerja pada organ target. Pada hewan tingkat rendah, hormon tidak diproduksi kelenjar hormon, namun diproduksi oleh sel-sel yang disebut sebagai neurosekresi. Nah, sistem hormon dapat diklasifikasikan berdasarkan bahan penyusunnya, kemudian lokasi reseptor, sifat larutan molekul, sifat kerja, dan sifat persinyalannya. Nah, dalam sel pada hewan vertebrata sudah terdapat kelenjar endokrin yang mampu menghasilkan hormon. Hormon bekerja dengan mekanisme umpan balik, yang artinya konsentrasi suatu hormon dapat mempengaruhi produksi hormon yang lain. Nah, mekanisme umpan balik ini berguna untuk menjaga stabilitas hormon. Nah, pada manusia itu terdapat 9 kelenjar endokrin yang menyekresikan hormon. Mungkin demikianlah ya presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.